Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Jag Channel, Jag-Jagnya Saham. Jag-Jagnya channel ini selalu akan mengulas ulasan-ulasan tentang saham ya. Ulasan untuk 6 April 2021 ini kita melihat penutupan dari perdagangan Senin. IHSG turun 41,71 poin atau minus 0,68% ya teman-teman. Jadi di posisi 5970 posisi kemarin tutupnya ya indeks ya. Kalau saya perkirakan melihat dari IHSG gitu kan, dengan kondisi yang sekarang gitu kan, ini di sini. Untuk hari Selasa masih ada kemungkinan sih melemah ya untuk IHSG. Walaupun emang posisinya tutup di posisi support Bollinger Band bawahnya ya. Nggak tahu apakah hari ini mental atau dia akan meneruskan ke posisi support di 5920 ya teman-teman. Dan yang masih membuat kemungkinan IHSG melemah adalah faktor yang sangat mempengaruhi, salah satunya imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika ya, yang posisinya masih cukup memberikan yield yang naik lagi yang tinggi ya posisinya gitu kan. Jadi saya lihat IHSG untuk hari ini bergerak di area 5920 bawahnya. Kenapa 5920? Waktu itu sempat ke 5920 ya IHSG ya, di posisi sini sih kalau jebol 5920 ya 5893 gitu kan, antara di situ. Terus untuk hari ini juga investor masih akan mencermati data ekonomi yang akan dirilis, yaitu data dari China Caixin ya, Caixin Service dan Komposit PMI pada bulan Maret, dan data dari Euro area yang mengenai tingkat pengangguran di bulan Februari ya. Itu pekan ini kebanyakan sih beritanya dari luar ya, sedangkan berita dari dalam negerinya sendiri sih yang dapat mendorong IHSG menjadi naik atau masuk ke area hijau lagi adalah data cadangan devisa dan penjualan retail. Ya kalau melihat dari inflasi kemarin gitu kan, di bulan Maret itu inflasi kan mengalami penurunan tipis gitu kan, dan PMI manufaktur yang mengalami ekspansi cenderung menguat ya. Maka penjualan retail diperkirakan mengalami penguatan walaupun tidak signifikan ya. Jadi kecil lah intinya gitu kan. Kita memperkirakannya sih begitu. Terus jadi kemungkinan masih akan melemah IHSG karena masih belum ada faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG ini untuk menguat. Ya cenderungnya sih cenderung melemah. Dan saya lihat dari IHSG ini ya, kita lihat teknikalnya sendiri gitu kan, dia tidak kuat untuk ngebreak di atas MA5-nya gitu kan. Dia malah turun kembali gitu kan di bawah posisi pas di support Bollinger Band. Kemungkinan si hari ini lebih cenderung melemah ke posisi 5920 gitu kan, di antara sini 5920. Nah jadi baru di sini apakah dia akan menahan kondisinya atau dia akan break lagi di bawah 59. Kita akan lihat ya sementara ini sih emang masih belum ada berita positif sendiri dari dalam negeri, malah banyak capital outflow ya yang keluar dari Indonesia gitu kan, mengakibatkan IHSG tidak bisa bertahan di area konsolidasinya dia di atas 6 ribuan gitu kan. Dia malah makin turun gitu kan ya untuk IHSG-nya sendiri. Kenapa sih? Di luaran naiknya cukup lumayan banyak, Nikkei banyak naik, Singapura banyak 28 poin gitu kan naiknya, tapi kok kita malah turunnya 41. Yaitu salah satunya
yaitu kita terlalu ekspektasi kita waktu dari bulan Oktober itu tinggi sekali untuk ekspektasi bahwa Indonesia akan mengalami intinya perbaikan yang cukup signifikan. Ternyata di kuartal keempat kita masih minus untuk pertumbuhannya, dan di kuartal pertama 2021 pun pemerintah dari Departemen Keuangan gitu kan, dari Kementerian Keuangan mengatakan kemungkinan Indonesia masih pertumbuhannya masih antara -1 sampai 0,1%. Jadi membuat investor ini berpikir kembali gitu kan, kenapa harus ke posisi yang lebih aman daripada saham gitu kan. Nah, lari dulu ke US gitu kan. Makanya kita juga posisinya rupiah kita sangat melemah ya kemarin sampai 14.5-an, dan kemungkinan sih kalau menurut prediksi dengan kondisi Amerika yang sekarang ini justru penguatannya cukup kuat gitu kan, pemulihannya yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi semuanya capital inflow gitu, outflow gitu kan ya, itu udah langsung lari ke sana gitu kan, karena posisinya di sana justru lebih aman daripada di negara berkembang. Mungkin pemikiran investor itu ke situ gitu loh teman-teman. Jadi makanya saya wanti-wanti aja, kalau nggak wanti-wanti, kalau yang nggak ngerti wanti-wanti ya mungkin kalau secara bahasa ininya kita bicaranya hati-hati, benar, hati-hati. Saya memperingatkan gitu, memperingatkan kepada teman-teman jangan bermain nafsu atau ini naik ikutan, ini turun kita coba, ini udah posisi rendah. Jangan. Kita perhatikan, kalau teman-teman mau main secara aman, tetap jaga money manajemennya, jangan main full payment yang ada di portfolio Anda. Cash Anda jaga gitu loh. Cash Anda ini Anda harus tetap jaga, jangan secara full habiskan karena ini posisi sudah murah. Tidak. IHSG masih bisa turun jika dia di bawah 58 gitu kan, akan cenderung lebih turun lagi. Tapi kalau misalnya IHSG masih bertahan antara 6.000, ya mungkin masih area konsolidasinya dia gitu kan. Jadi teman-teman main cukup 10% dari nilai investasi Anda gitu kan, kalau saya sarankan. Jadi manajemen di kondisi yang sekarang, jangan coba-coba Anda berpikiran ini sudah murah. Nah, kita tidak tahu murahnya sampai di mana. Dan mungkin saya sarankan ke teman-teman ini mainnya cukup trading gitu kan. Jangan main simpan dulu. Kondisi yang sekarang kita emang tidak tahu kondisinya IHSG itu akan ke berapa gitu kan ya. Nah, ada kesempatan kita masuk saham apa ya kita baru masuk. Tapi itu pun hanya ya kita kondisinya kita lihat trading 2-3%, kecuali dengan melihat teknikalnya yang masih cukup lumayan kuat untuk naik, ya kita coba ikutin kondisinya gitu aja. Tapi tetap main 10% dari dana investasi Anda untuk menjaga kondisi keuangan Anda, di mana di waktunya Anda memerlukan cash untuk beli saham, Anda masih punya di posisi murah misalnya sahamnya. Nah, Anda masih bisa meng-average-nya gitu loh. Tapi kalau Anda udah habiskan di posisi ini, ya Anda salah intinya di situ ya. Anda yang ada kejebak pas posisi saham sudah murah sekali, Anda tidak punya cash. Yang saya takutkan cuma itu gitu loh. Jadi Anda harus berpikir bagaimana menyelamatkan uang. Kalau saya terus terang aja tidak banyak memegang saham yang sekiranya ini ya udah saya 10%. Kalau turun posisinya ya saya buang langsung. Turun maksimal 3% ya saya buang, supaya kondisi keuangan kita tetap terjaga gitu kan ya. Oke teman-teman,
Jadi IHSG antara range di 5920 ya, turunnya di untuk hari ini 5920, di sini sama di atasnya di posisi 6020-an ya. 6020 itu antara di ya kurang lebihnya di sinilah, di bawah MA5 ya, masih tetap sih di sini nih. Di bawah MA5-nya dia, tapi posisi resistnya itu antara di situ gitu kan. Nah, terus saham-saham apa aja yang masih menjadi pilihannya? Saya lihat ya. Ini saham-saham yang pilihan saya sendiri ya, saya perhatikan gitu kan, adalah LPPF ya, yang pertama ya. Saya masih seperti kemarin, saya lihat ada kemungkinan dapat duit dari LPPF, dari MLPL dan MPPA yang saya perhatikan ya. Nah, untuk hari ini juga sama, saya coba masih di LPPF ya. LPPF kemarin tutup di posisi 1425 ya, tertingginya di 1460, ada resist di 1470-an ya teman-teman. Jika posisinya hari ini sih masih, kalau Anda mau coba trading silakan gitu kan. Posisinya tetap Anda harus perhatikan ada resist 1470, berarti mendekati di sini. Anda boleh mau jual dulu ya, Anda boleh. Posisi ada resist juga di nanti di 1470 ini adalah di posisi Bollinger Band-nya dia gitu kan. 1470 ini Bollinger Band atas ya. Intinya di situ ada resist kuatnya gitu kan. Nah, posisinya kalau misalnya 1470 ini break, maka dia akan menuju ke 1510 sampai 1530-nya gitu kan. Itu 1510 sampai 1530 ini posisinya resist LPPF yang kuat ya. Berapa kali kejadian LPPF di 1510 sampai 1530 ini terus dia turun kembali gitu kan, menuju posisi bawah lagi gitu kan. Nah, jadi perhatikan untuk LPPF ini masih cenderungnya masih menguat ya. Kita lihat di sini juga nih, kalau kita ngelihat dari, kita tarik garis gitu kan, ini masih akan naik gitu loh. Nah, di sini ini masih akan naik. Kita lihat di sininya ya, ini masih akan naik gitu kan. Jadi kalau Anda mau coba tunggu ya, Anda boleh tunggu di antara area di sini 1410 gitu kan. 1410 Anda boleh coba di situ, nggak masalah gitu kan. Coba Anda antri aja dulu gitu kan. Jika bisa di situ bisa aja mental gitu kan 1410. Nah, terus apalagi sih secara ininya adalah kita masih di grupnya dia gitu kan, di grupnya Lipo. Grupnya Lipo lagi coba mau kasih duit ke kita gitu kan. Kita MLPL ya, MLPL ini kalau bisa Anda ini kan naiknya 1, 2 ya, udah yang kedua harinya seperti yang sebelumnya juga, ini kan 2 hari nanti dia turun 4 harian lah kurang lebihnya, Anda boleh buy lagi nantinya ya. Saya sarankan sih posisinya kalau bisa Anda tunggu di 120-an gitu kan, antara maksimal mahalnya di 120 gitu aja sih kalau untuk MLPL. Di situ ada support. Nah, kalau bisa 115 ya bagus gitu kan. Gitu. 115-nya gitu kan. Nah, itu juga boleh intinya di situ. Anda coba perhatikan dulu di 120-nya dia ada tahanan enggak ya. Kalau enggak ya Anda bisa buy lagi nantinya. Kalau misalnya di antara mendekati 115 gitu kan. Nah, kalau enggak Anda udah punya barang di 120 jika dia berbalik naik gitu kan ya. Jadi tunggu antara di 120 multipolar ya, MLPL, coba Anda perhatikan di situ ya. Jangan andai kata hari ini naik pun Anda saya sarankan sih jangan dikejar, biarkan dulu, biarkan. Pergerakannya multipolar, grupnya Lipo itu begitu. Dia akan tarik dulu ke atas, baru dia akan turunin. Jadi seperti di sini ya, seperti sini. Ini tutup, ini cukup lumayan tinggi naiknya gitu kan. Nah, posisi di sini dia akan tarik dulu ke atas, tutupnya di bawah gitu kan. 96 lagi. Nah, di sininya akan turun lagi 2 hari. Nah, 3 hari berikutnya baru dia naik tinggi lagi gitu kan. Jadi perhatikan ya teman-teman ya. Dia main teknikal untuk sementara ini ya, untuk grupnya Lipo ini. Ini udah naiknya udah cukup lumayan. Ini turunnya dari sini lama naik turun lagi. Ini di sini udah mulai mau naik.
buy. Kemarin saya di situ, saya kemarin udah rekomendasi buy untuk multipolar, MPPA dan LPPF ya. Kita lihat lagi nanti hari ini. Nah, kalau andaikan dia jauh dari supportnya, kita tunggu dulu gitu kan. Biarkan dulu dia sampai di posisi berapa, nanti baru kita buy di posisi 120-nya. Gitu ya untuk multipolar. Jadi sabar aja intinya gitu. Nah, berikutnya adalah MPPA, masih satu grup dengan lipo ya intinya ya. Nah, kenapa saya masih sarankan untuk grupnya liponya, sementara ini Temasek aja anak usahanya Temasek gitu kan masih berani masuk ke MPPA, kenapa kita tidak gitu kan intinya di situ. Saya yang berpikiran saya cuma itu. Nah, ini juga sama, ini udah hari keduanya dia naik yang cukup lumayan tinggi dan meninggalkan posisi resist yang di sininya ya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, kalau bisa belinya di area berapa? 320 lah. Kalau 320 mah oke lah. Walaupun kemarin tutup 362 gitu kan. Nah, 320 dulu kita tungguin. Kalau 320-nya kita udah masuk, nah dia misalnya mau turun lagi, kita tunggu di 300 intinya gitu kan. Di situ areanya. Atau mendekati 300-nya gitu kan untuk MPPA. Jadi teman-teman jangan kejar, kalau menurut saya sarankan sih itu. Jangan dikejar gitu loh ya. Untuk grupnya lipo itu permainannya emang begitu. Dia akan cari mangsa dulu. Nah, setelah mangsanya dapat dia turunin. Dek. Nah, mau mangsanya ini mau jual kembali atau bagaimana, ya mereka sih nggak masalah gitu kan. Mereka dapat lagi barang murah gitu kan. Itu. Oke. Terus berikutnya Anda perhatikan ya LPKR nih. LPKR posisinya masih di bawah nih teman-teman. LPKR itu kemarin naik ya ke posisi 202 gitu kan. Kalau emang dia berhasil break sih posisinya LPKR ini ada di jika break 203 ya. Jika break 203 itu di area MA25-nya, maka ada kemungkinan ke 211 untuk resist Bollinger Band atasnya ya untuk si LPKR. Jadi di sini 211 ya. LPKR kalau misalnya dia break 203-nya ya. Jadi perhatikan untuk LPKR nih lipo Karawacinya ya. Udah lama juga dia nggak naik gitu kan. Dari sini turun ini baru mulai bergerak naik lagi. Nah, tadinya turun, sekarang sudah mulai mau break atas lagi, naik lagi gitu kan. Jadi boleh perhatikan. Terus berikutnya adalah saham ITMG nih ya. ITMG posisinya, ITMG ini kemarin naiknya cukup lumayan banyak ya teman-teman ya. ITMG, nah ini naiknya cukup lumayan banyak. Dia sudah mulai ada mental gitu kan. Kita lihat dari kita tarik garisnya ya. Kalau misalnya ini kita dari sini ya, dia oke di sini. Nah, ini dia di sini udah pas posisi terendahnya gitu kan. Ini posisi terendahnya dia, tek di sini, ini terendah, ini tek mental, das 2 hari ini gitu kan. Dan posisinya mentalnya cukup bagus gitu kan. Ini posisi di atas gitu loh. Nah, jadi pas posisi Bollinger atas ya, resist di Bollinger atas gitu kan. Jadi ada kemungkinan hari ini mungkin masih bisa bergerak di area 13.2 ya, antara di situ di 13.250 ya ada resistnya gitu kan, antara 13.2 sampai 13.250 ya. Jika break juga maka dia akan lari ke 13.9 nantinya teman-teman, antara 13.9 nantinya ya. Kalau 13.250-nya bisa di breakin gitu loh. Nah, jadi saya sarankan sih ITMG, karena kenapa? ITMG kemungkinan akan bagi dividennya cukup lumayan banyak gitu loh. Itu sih yang saya sarankan. Mungkin saham-saham yang bagusnya adalah ITMG juga ya, masih bisa masuk. Terus berikutnya adalah Antam ya. Antam posisi ada kemarin masih turun lagi di posisi 22 ya, 2.200-an gitu kan. Nah, kalau menurut saya coba Anda perhatikan antara di posisi support Bollinger Band bawah ya, yaitu 2150 di sini. Ini ada kemungkinan kalau dia masih
break di bawah 2150, adanya di 21-annya. Nanti kita coba antara 2090 sampai 21, perhatikan juga di situ gitu kan. Nah, support Bollinger Band bawahnya ini 2150, Anda coba kalau mau entry boleh di situ gitu kan. Mau coba entry dulu boleh di situ gitu loh. Masuk dulu ya, untuk coba tes 2150-nya support di sini, dia akan bertahan atau break lagi ke bawah gitu kan. Nah, menurut saya kalau hari ini dia mental lagi itu kan lumayan juga ya, antara 3-4% mungkin dapat gitu kan ya. Itu ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu teman-teman ya. Ulasan-ulasan diantaranya adalah ada saham LPPF, MLPL, MPPA, LPKR gitu kan, ITMG dan Antam ya. Kalau teman-teman mungkin coba apa yang saya ulas ini, coba teman-teman perhatikan lagi di teknikalnya ya, buka investingnya gitu kan. Coba teman-teman buka lagi, coba bener enggak sih yang saya ulas ini gitu kan. Apakah ini mah enggak bagus, ini mah jelek, ini mah ini ya jangan dipakai intinya ya. Jadi ulasan saya ini hanya mengulas beberapa saham dan IHSG-nya bagaimana arahnya ke depan gitu kan. Nah, jadi ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan investasi Anda, bukan ibaratnya menyuruh Anda untuk menjual atau membeli gitu kan. Tidak ada arahan untuk menyuruh Anda untuk jual atau membeli saham gitu kan. Yang ada ini hanya untuk membantu dalam menentukan arah investasi Anda ya teman-teman ya. Jadi saham-saham yang saya ulas sudah saya lihat gitu kan, saya perhatikan kondisinya yang masih menarik, yang masih bisa memberi Anda mungkin ya sedikit 2-3% rezeki gitu kan ya. Itu mungkin yang bisa diperhatikan buat teman-teman semua ya teman-teman ya. Itu aja mungkin yang bisa saya ulas. Semoga ulasan yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda, bisa memberikan Anda peluang-peluang investasi yang mungkin memberikan keuntungan kepada Anda gitu kan. Itu mungkin dari saya segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.